tes kebugaran jasmani transportasi ya. Ya ini kembali lagi saya sampaikan tadi karena ini baru ya. Tes ini meliputi ada beberapa komponen Mbak. Ya. Komponen yang akan kita nilai. Yang pertama adalah komponen kardiovaskuler. Yang kedua komponen terkait kekuatan otot. Yang ketiga komponen daya tahan otot. Yang keempat komponen fleksibilitas. Tes keseimbangan. Komponen keseimbangan. Yang terakhir adalah komposisi tubuh. Harus persiapan ya dengan serius gitu. Dan tes ini bukan menguji untuk menunjukkan kita yang terbaik, bukan ya. Tapi kita siapkan untuk menjadi versi terbaik diri kita. Halo Sobat PPSDMP, welcome back to Binari. Bincang menarik seputar transportasi. Saya Nik Fitriana dan di episode ini kita akan ngobrol santai tapi serius karena di episode ini kita akan bahas tentang sesuatu yang bikin calon pendaftar atau pejuang si pencatar tahun ini ya, tahun 2025 itu deg-degan bahkan sebelum tesnya dimulai, yaitu tes kebugaran jasmani di si pencatar Kementerian Perhubungan jalur Polbi tahun 2025. Dan di sini saya nggak sendiri, kita udah ada kedatangan nih 2 narasumber yang sehari-hari ngurusin fisik taruna. Jadi kalau kita tanya terkait tes kebugaran jasmani ini, bisa lah ya kurang lebih tahu seluk-beluknya. Oke, langsung aja kita sapa Mas Heri dan Mas Nurman. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Baik, Mbak. Lumayan capek. Habis kegiatan Mada Tukar. Oh, Mada Tukar di mana Mas? Dari Surabaya nyambung ke Barombong. Wah, Baru itu pulang kemarin. Dari timur ya langsung ke sini. Iya. Spesial banget berarti buat si pencatar ini ya, buat sobat BPSDMP. Tapi tetap semangat Mbak ya. Iya. Iya dong, harus semangat. Boleh nih perkenalan diri dulu Mas untuk biar sobat BPSDMP juga tahu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan tentunya salam pro prestasi. Perkenalkan Mbak, Sobat BPSDMP, nama saya Heri Santosa. Sehari-hari aktif di Sekretariat BPSDM Perhubungan di bidang pengembangan SDM pegawai. Seperti itu Mbak. Oke. Kalau Mas Nurman? Ya baik. Terima kasih Mbak Anik. Selamat pagi Sobat BPSDM. Saya Nurmansyah, status bekerja di Satker BPSDM di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi, yang mana rutin sebagai penyelenggara kegiatan masa dasar pembentukan karakter. Wah, pasti udah bisa banget nih Sobat BPSDMP buat kita tanya-tanya terkait tes ini. Dan juga tips-tipsnya itu sih yang terpenting ya buat persiapan diri Sobat BPSDMP untuk mengikuti tes ini nantinya bisa lancar. Nah Mas Heri, mau tanya juga dong terkait untuk pendaftar nih bisa lanjut ke tes tahap 4 ini tuh apa aja sih? Baik Mbak ya, tidak terasa ya kita sudah tes tahap keempat ya. Iya benar. Tes kebugaran jasmani transportasi. Mungkin perlu Sobat BPSDM perlu ketahui bahwa selama ini tes si pencatar itu dikenal namanya tes kesamaptaan Mbak. Oh iya, kesamaptaan. Untuk tahun 2025 memang kita ada nama tes baru, namanya tes kebugaran jasmani transportasi. Tentunya dengan nama yang baru pasti juga akan ada tes yang baru. Nah ini perlu nanti Sobat BPSDMP ketahui untuk teknis kegiatannya seperti apa. Untuk persyaratannya Mbak, tentunya para peserta sudah melewati tahap tes kesehatan dan tes psikotes. Nah, setelah lulus dari tes tersebut, nantinya peserta akan mengikuti tes kebugaran jasmani transportasi. Oke. Seperti itu Mbak. Berarti para peserta ini setelah nantinya ngikutin tes kesehatan dan dinyatakan sudah memenuhi syarat dan juga psikotes dan dinyatakan disarankan baru bisa mengikuti tes tahap ini ya. Betul, selanjutnya. Mbak. Oke. Terus untuk tes ini tuh ada apa aja Mas? Baik, untuk
tes kebugaran jasmani transportasi ya. Ya ini kembali lagi saya sampaikan tadi karena ini baru ya. Tes ini meliputi ada beberapa komponen Mbak. Ya. Komponen yang akan kita nilai. Yang pertama adalah komponen kardiovaskuler. Komponen untuk mengukur VO2 max. Yang kedua komponen terkait kekuatan otot. Yang ketiga komponen daya tahan otot. Yang keempat komponen fleksibilitas. Ya, kenapa fleksibilitas? Karena dengan kita mempunyai badan yang lentur ya, yang fleksibel, resiko akan mudah kita hindari, resiko cedera. Ya, dengan badan kita yang lentur, resiko cedera akan kita mudah hindari. Yang keempat adalah tes keseimbangan, komponen keseimbangan, di mana dengan adanya keseimbangan, form kita jadi lebih bagus dan lebih terarah. Selain itu, yang terakhir adalah komposisi tubuh, di mana komposisi tubuh itu terdiri dari body fat dan indeks massa tubuh. Seperti itu, Mbak. Nah, dari 6 komponen tadi, dari beberapa komponen tadi, kita buat menjadi beberapa tes. Tes ya. Tes. Beberapa Oke, tes. apa aja tuh? Tes yang pertama yang perlu teman-teman nanti ketahui ya, dan mulai dipersiapkan nih dari sekarang nih. Yang pertama untuk mengukur VO2 max, kita menggunakan tes namanya tes BIP test. BIP test, oke. Ya, tes BIP test itu ya istilahnya tes multi stage fitness. Jadi tes bolak-balik sepanjang 20 meter. Ya, nanti untuk teknisnya akan dijelaskan sama Pak Nurman nanti. Oke. Dan yang kedua? Yang tes kedua adalah curl up. Curl up. Ya, curl up itu modifikasi dari sit up. Sama untuk mengukur kekuatan otot perut nanti. Ya. Yang ketiga namanya adalah push up. Push up. Ya, Sobat PPSDMP pasti sudah tidak asing dengan push up. Dengan push up itu akan kita mengukur juga kekuatan dan daya tahan otot tubuh. Setelah push up kita beralih ke tes yang mengukur fleksibilitas, yaitu visit and reach. Visit and reach. Visit and reach. Itu untuk mengukur kelentukan tubuh, Mbak. Selanjutnya untuk tes untuk mengukur keseimbangan adalah namanya balance beam atau balance test. Yang terakhir tes yang dilaksanakan adalah tes indeks massa tubuh dan body fat. Khusus untuk 2 tes ini, indeks massa tubuh dan body fat, karena sebelumnya di tes kesehatan sudah dilaksanakan. Ya. Jadi nanti hasilnya kita mengambil dari hasil tes kesehatan. Oh, Ya. oke. Berarti Jadi nanti, dari khusus tes ini kita tidak perlu mengambil data dari tes. oke. Jadi cukup 5 yang tadi itu ya, Mas ya. Apa tadi BIP test, terus curl up, Ya. push up, visit and reach, sama balance beam atau balance test itu ya. Oke. Terus kayaknya ini deh mungkin beberapa sobat BPSDMP nanya atau kepikiran ya. Sebenarnya penting banget nggak sih untuk tes kebugaran jasmani ini bagi mereka buat jadi taruna gitu? Ya. Bisa nggak ada jelasin? Oke. Begini ya, mungkin kita coba memberikan semacam rasionalitas gitu ya. Jadi tes Samapta yang nama awalnya, yang sekarang kita menggunakan istilah yang baru. Ya. Tentunya istilah ini sebetulnya istilah kebugaran jasmani atau physical fitness itu sebetulnya malah istilah yang sangat universal, banyak digunakan. Justru kita sangat susah nyari referensi yang menjelaskan apa itu tes Samapta gitu. Iya benar. Betul. Nah itu. Jadi begini, proses ini sebetulnya sudah melalui diskusi ya dengan tim kesehatan BPSDM. Karena tes kebugaran jasmani ini sebetulnya sepaket, sebetulnya saling menguatkan dengan tes kesehatan. Kenapa demikian? Karena rasionalitasnya itu sederhana. Orang sehat itu belum tentu bugar, tapi orang bugar itu cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik. Cenderung ya, Yes. belum pasti juga. Ya. Oke. Sehingga tidak berhenti di tes kesehatan, makanya perlu dites kebugaran jasmaninya. Nah, gitu. Nah, kenapa penting? Kita tahu sendiri kehidupan taruna dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu Ya. kan bisa kebayang ya.
pagi olahraga pagi, sore juga ada olahraga sore, kelas gitu ya, kemudian simulasi praktek bergerak sana sini. Ini kan menggambarkan butuh semacam kualitas fisik yang bagus, identik dia perlu kebugaran seperti itu, yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tes kebugaran jasmani sebetulnya menjadi penting karena ini menjadi semacam kebutuhan dasar untuk dia nanti mampu mengikuti segala aktivitas kehidupan di kampus. Itu menjadi penting seperti itu. Salah satunya itu. Yang kedua, kalau kaitannya dengan SIM pencatar, sebetulnya tes kebugaran ini bagian dari semacam apa ya, filter, ya kan, untuk menjadi SDM transportasi, ya standarnya mesti bugar. Iya. Karena nanti akan banyak di lapangan kan, kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti adik-adik yang sudah masuk lolos otomatis sudah secara kebugaran itu sudah memenuhi syarat. Sehingga bisa mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan optimal. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, itu untuk kebutuhan selama pendidikan ya. Di asrama dan juga di kampus. Lalu kalau nantinya setelah lulus, kira-kira apa tuh manfaatnya dari tes kebugaran jasmani ini? Oke, kaitannya apalagi dengan kehidupan sehari-hari ya, yang mana bisa dibilang mungkin udah berbeda ya, nggak terjadwal rutin seperti kita di kampus. Iya. Artinya memang mobilitasnya juga nggak bisa kita tebak. Nah ini kalau nggak bugar kan bisa kebayang ya. Iya. Pasti tepar. Ya kurang lebih itu. Artinya dengan kita bugar, kita akan lebih optimal dalam menjalankan tugas sehari-hari seperti itu. Wah. Ini kayak poin keempat ya, 5 citra bukan ya? Bener nggak? Bener nggak ya? Coba. Terampil dan berperilaku jujur, gesit, ramah, sopan, serta lugas. Ya. Bener-bener. Berarti Mas Iman lulus. Ya? Lulus berarti. Iya. Terus kayak tadi udah dijelasin nih, untuk di tahun ini kan beda ya tes kebugaran jasmani. Betul. Nah itu yang bikin beda, apakah hanya pelaksanaan 5 tes tadi itu aja, apa ada metode yang digunakan juga gitu? Coba yang bikin berbeda. Ya, silakan. Sini ya Mas Eri. Jadi gini, sebetulnya ini sudah menjadi semacam diskusi-diskusi ya yang non formal dilakukan oleh rekan-rekan kami kan di BPSDM atau di Kementerian Perhubungan cukup banyak ya orang yang punya kompetensi di bidang olahraga dengan background sarjana olahraga lah. Sejak awal mungkin teman-teman masuk melihat pola tes itu sebetulnya sudah ada pertanyaan sebetulnya kenapa kok tes itemnya seperti ini gitu. Nah saya sendiri itu kan masuk 2010 ya dengan background awalnya di bidang olahraga gitu, kebugaran. Itu pun langsung saya merespon ini nggak tepat. Alat tes yang digunakan dengan kebutuhannya ini sebetulnya nggak relate gitu. Nah, jadi tes kebugaran itu prinsipnya secara umum ada 2. Pertama adalah tes kebugaran yang terkait dengan keterampilan. Keterampilan itu kalau bahasa katakanlah kita mengambil 2 istilah ya. Istilah olahraga prestasi itu keterampilan olahraga prestasi. Yang kedua kalau di militer atau TNI Polri itu menggunakan istilah keterampilan fungsional. Fungsional itu artinya ketika dia tes dan lulus dia akan mampu melakukan segala macam tugas baik di TNI atau Polri. Nah, itu tes yang pertama. Jadi tes kebugaran yang kaitannya dengan skill, health related, skill related fitness, gitu. Itu yang pertama. Kemudian tes kebugaran jenis yang kedua adalah health related fitness. Jadi tes kebugaran yang terkait erat dengan kesehatan. Nah ini dari awal ini sudah kami tanya lah ya, dengan tim kesehatan atau dengan tim BPSDM. Yang dibutuhkan BPSDM itu sosok profil taruna yang seperti apa? Ya. Nah, ternyata setelah diskusi dengan tim kesehatan adalah kebugaran yang relate dengan kesehatan. Gitu. Nah, dari berbagai macam literatur ya ada 5 komponen seperti itu. Apa tadi yang sudah disebutkan Mas Heri? Ada 5 component of fitness. Yang pertama mulai dari kardiovaskuler, muscular strength, muscular endurance, flexibility sampai body composition. Itu 5 itu.
dimanapun pakainya itu. Gitu. Jadi sebetulnya bukan hal baru, tapi mungkin lebih formula ini adalah formula yang sebetulnya sesuai dengan kebutuhan lembaga. Seperti itu, Mbak Ani. Oke. Jadi emang yang bikin beda di tahun ini ya itu ya metode itu ya. Ya. Terus untuk ada penggunaan mungkin sarana prasarana atau itu ada juga yang mungkin bisa disosialisasiin itu. Oke. Jadi awalnya memang formula ini kan dibuat ya, artinya dibuat itu berdasarkan kita melihat juga daya dukung setiap satker ya. Misalkan kita ambil contoh lah, tes aspek kardiorespirasi misalnya, kardiorespirasi, yang mana tesnya adalah untuk mengukur VO2 max, daya tahan jantung paru kan gitu ya, dengan tes blip test, lari bolak-balik shuttle run 20 meter dengan tempo yang semakin rapat waktunya ya. Iya. Oh itu untuk bip test ya? Itu untuk bip test ya. Nanti dibahas lebih lanjut. Nah itu nggak semua satker itu kan selama ini kan tesnya lari 2,4 atau lari 12 menit. Dan itu efektif itu dilakukan di lapangan. Masalahnya adalah nggak semua satker itu punya lapangan gitu. Akhirnya kita rembukan gitu di beberapa satker ya yang terlibat di proses perumusan dokumen akademik ini. Itu kita putuskan, kita menggunakan blip test karena itu bisa dilakukan dengan ruangan yang terbatas lah ya. Kita punya misalkan mini soccer atau mungkin lapangan basket, baik indoor maupun outdoor itu masih bisa tanpa harus kita keluar kampus. Kurang lebih itu ya salah satunya. Kemudian sebetulnya juga bisa dilakukan secara manual ya, manual. Nah, cuman karena ada kebutuhan terkait dengan keterbukaan, kita juga melihat adanya kebutuhan tadi teknologi ya. Nah, itu mungkin yang juga nanti harus disampaikan ya. Digitalisasi. Jadi misalkan gini, blip test itu nanti kita sediakan semacam layar monitor. Ketika orang lari itu ketahuan dia fail di katakanlah gagalnya di misalkan level 7. Kemudian balikan berapa, VO2 max-nya itu langsung muncul di situ. Jadi peserta juga sebetulnya termotivasi juga ya. Ketika lari dia tahu VO2 max-nya dia sudah sesuai belum sih, sudah dapat nilai minimal belum. Sebetulnya kalau udah nilai minimal, walaupun masih kuat, boleh ya stop ya. Yang penting udah mulai syarat. Jadi intinya dengan digitalisasi itu kita pengen di tahun ini tuh si pencatar prosesnya lebih ke transparan gitu ya, lebih transparan. Jadi memang dari mulai SKD kemarin ya kan yang dilakukan kerjasama dengan BKN juga transparan dan mungkin BPSDM pengen juga seperti itu ya. Nantinya tes kebugaran jasmani ini bisa transparan. Harapan utama kita Mbak. Tes kebugaran jasmani transportasi ya. Bukan hanya tesnya yang baru tapi lebih transparan lagi gitu. Salah satunya itu kebutuhan. Hasilnya langsung bisa diketahui oleh peserta seperti itu. Bagus. Terus kalau untuk teknis pelaksanaannya nih Mas, tadi kan udah sempat dijelasin sekilas tentang bip test ya. Bip test. Nah itu ada ini nggak gambarannya lagi nggak terkait bip test itu pelaksanaannya? Mas Eri mau dulu. Mungkin secara garis besar ya Mbak. Tes bip test itu tes yang mengukur VO2 max ya nantinya. Kardiorespirasi. Jadi kita membutuhkan dimensi lapangan sepanjang 20 meter Mbak. Lebih lah ya untuk balikan kita perlu space ya. Nanti peserta akan lari bolak-balik sepanjang 20 meter. 20 meter. Dengan irama nantinya setiap level iramanya kan semakin cepat, semakin rapat iramanya. Dan peserta harus bisa mengikuti irama tersebut sebelum bunyi bip. Nah, makanya namanya bip test ya. Karena ada suara bip itu yang jadi indikator ya. Indikator. Nanti dari level 1 sampai nanti level selanjutnya, bahkan mungkin sampai level 15 Mbak. Itu setiap level akan semakin rapat waktunya, jadi peserta semakin mengejar. Nah, tapi nanti ada tipsnya sih, ada triknya supaya juga calon peserta nanti tidak kewalahan ya. Karena mungkin di pertama untuk level pertama cukup lari jogging biasa aja Mbak, tidak perlu langsung ini sih, sprint. Sobat BPSDMP kayaknya perlu di-mention tips-tipsnya tadi. Tidak perlu langsung sprint karena level pertama itu waktunya masih cukup lah.
Kalau kita langsung sprint, otomatis kita nanti membuang tenaga, Mbak. Karena nanti setiap level bertahap dari 1, 2 dan seterusnya nanti kan semakin cepat. Ya. Yang trik yang kedua mungkin juga harus bisa mengatur nafas, Mbak. Ya. Anggap aja kita ini maraton ya ini. Ini bukan ke speed tapi maraton daya tahan. Tapi dengan tadi panduan iramanya tetap, iramanya harus kita ikuti beatnya, jangan sampai terlambat. Seperti itu. Ada tambahan? Ya, sebetulnya kalau persiapan ya seperti oleh aktivitas olahraga umum ya. Maksudnya tentunya awal-awal kita harus pemanasan, ya, warming up sehingga badan itu siap untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, ini kan sebetulnya kalau kita katakanlah rata-rata itu kalau nggak salah itu 30 menit ya Pak Heri ya? Atau berapa menit itu ya? 12? Kurang 12 menit. 12 menit. 12 menit itu intensitasnya makin naik. Jadi katakanlah ketika jarak beep pertama dengan beep berikutnya awalnya katakanlah 10 detik, nanti di level 12 itu bisa 7 atau 5. Kebayang ya. Yang tadinya kita mungkin brisk walk, jalan cepat, kemudian jogging, kemudian sampai sprint di akhir. Nah, tentunya ini harus dilatih. Apa latihannya? Yang sangat memungkinkan dan sangat mendukung seperti latihan misalkan latihan interval ya. Latihan interval itu contohnya misalkan lari sekencang-kencangnya, katakanlah 30 detik, rest 1 menit. Nah, itu dilakukan berulang-ulang. Itu misalkan untuk latihan sehari-hari ya. Jadi lari 30 detik, rest 1 menit, ulang berapa pengulangan repetisi. Kemudian bisa juga dilakukan tadi ya, lari yang identik dengan tesnya, latihan, lari shuttle run bolak-balik dengan lintasan 20 meter seperti itu. Yang ketiga tadi ngatur nafas yang sudah disampaikan oleh Mas Hari, dari hidung, kemudian dikeluarkan dari mulut, kurang lebih itu. Yang ya tentunya latihan idealnya ya 3 sampai 4 lah, 4 kali dalam seminggu. Oh, 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Ya, belum itu, telat sobat BPSDMP berarti. Cuman waktunya berapa bulan lagi ya? Tapi sobat ya, BPSDMP intinya mulai dari sekarang lah ya Mas. Harus, tidak perlu khawatir, Mbak. Karena nantinya kami akan memberi video tutorialnya terkait semua tes ya dengan petunjuk teknisnya. Dan apabila sobat BPSDMP juga masih mau mencari referensi di YouTube banyak terkait beep test. Dan ini bisa jadi sudah wajar ya. dilaksanakan di beberapa klub olahraga seperti ini, Mbak. Untuk beep test. Ya memang nanti ini pertama pasti level pertama itu masih tadi interval waktunya masih panjang ya. Tapi nanti semakin level ini semakin nanti akan bertambah kecepatan otomatis. Karena mengejar beep. Iya, bunyi beep harus sampai di garis seperti itu, Mbak. Excellent tuh di 12. Oh, di 12. Level 12. Tapi rata-rata kebanyakan itu kalau misalnya pakai uji gitu di level berapa? Tergantung ya. Dari hasil cukup kita level 8 simulasi ya. Level 8 itu udah minimal kami berarti. sudah melaksanakan beberapa simulasi, Mbak ya. Di berbagai sekolah, di berbagai sekolah tinggi. Tilok lah ya. Ya, di titik lokasi tes Kementerian Perhubungan. Ya rata-rata memang yang dibutuhkan tuh level 8. Oh, jadi itu paling jadi minimal. minim ya. Level minim. Level 8. Cukup bugar lah. Oke, kalau yang kedua nih Mas, itu tadi curl up. Itu gimana teknis pelaksanaannya? Curl up ya. Iya. Jadi curl up ini sebetulnya tes aspek yang kedua ya. Jadi secara garis besar kan sebetulnya ada 4 aspek. Aspek kardiorespirasi dari 6 tes itu. Kemudian ada aspek namanya muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu untuk menguji kekuatan dan daya tahan otot dan tulang lah ya. Karena itu skelet itu maksudnya otot tulang gitu. Muskulo itu otot gitu ya. Otot rangka gitu maksudnya. Jadi untuk menguji itu. Kemudian ada aspek namanya mobility and balance ya. Mobility and balance. Itu yang terakhir body komposisi. Nah, curl up itu bagian dari menguji aspek itu, aspek muskuloskeletal. Jadi untuk mengukur daya tahan otot core, daya tahan otot inti tubuh. Ya, jadi perut ya, otot perut.
Jadi kayak sit up. Modifikasi, Pak. Ah, ah. Modifikasi dari sit up. Modifikasi. Persis seperti sit up. Gerakannya kita lie down on your back gitu ya. Rebahan terlentang, kakinya ditekuk 90 derajat gitu ya. Kemudian yang menjadi beda itu kakinya nggak dipegangin. Gitu. Dan gerakannya itu nanti posisi tangan itu di lantai gitu ya. Kemudian ada kayak semacam rentangan atau area yang harus dijangkau oleh telapak tangan. Jadi selama gerakan itu telapak tangan di lantai, kemudian tangan itu dijulurkan ketika badan itu ditekuk ke depannya, gitu menjangkau dari titik awal kemudian balik lagi. Nah ini selama gerakan bergerak itu si tangan nggak boleh diangkat dan kaki juga nggak boleh diangkat seperti itu. Kalau terangkat dikit-dikit? Ya kalau terangkat kita sih kasih kelonggaran atau ada kelonggaran, ya, kelonggaran 2 kali. Toleransi 2 kali. Nah, yang unik adalah curl up ini nggak dilakukan 1 menit sebanyak-banyaknya. Jadi gerakannya itu mengikuti metronom, ada beatnya. Naik turun, naik turun. Jadi itu. nurut aja ya sama ini ya panduannya itu. Sekitar kurang lebih hampir 4 menit lah. 4,5 menit. Sekitar 4 menit. Ya, nah ini memang bisa dibilang ini berat ya. Berat dari berbagai macam tes. Ini termasuk tes yang menurut saya, untuk saya pribadi ya, ini berat gitu. Tapi tetap kita kasih kelonggaran-kelonggaran ya. Artinya prosedurnya yang bisa dibilang sebetulnya menguntungkan untuk peserta gitu. Misalkan begini, dalam tempo 4 menit, katakanlah saya fail nih, nggak bisa ngikuti ritme musik, saya rehat di tengah-tengah ya. Kemudian sudah siap, saya bisa ngikutin lagi musik lagi. Nah itu dihitung. Gitu. Nah tapi ketika bergerak dia ngangkat kaki tetap gitu, kita coba hitung itu seperti itu. Kalau untuk tipsnya sendiri gimana nih Mas untuk curl up ini biar sobat BPSDMP? Ini kan modifikasi sit up ya. Mungkin mulai dari sekarang sobat BPSDMP itu latihan sit up mungkin setiap hari. Sit up, plank itu juga sangat penting. Iya, plank itu kayak gerakan push up, tapi dia statis. Bisa bertumpu dengan siku, bisa bertumpu dengan kayak biasa kayak push up. Ya, itu namanya plank. Itu sangat membantu. Latihan plank, sit up. Tapi kembali lagi ya, bahwa mulai sekarang sudah mulai menyicil ini latihan ini. Jangan nanti H-1 baru latihan keras. Nanti itu justru malah akan menghasilkan hasil yang sangat ini kurang nanti. Kurang maksimal dan gak efektif juga kan kayak gitu. Karena kaget ya kayaknya badannya kayak gitu. Justru misalkan apalagi baru latihan seminggu ya dan nggak pernah latihan, otot itu kan bisa mengalami istilahnya sore muscle ya, kecapean. Justru harusnya ketika hari H itu udah masa yang dia udah rest gitu. Artinya ketika hari pertandingan lah ibaratnya udah nggak latihan lah itu gitu. Karena itu sebetulnya udah yang kita harapkan di situ peaknya gitu. Makanya harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Mungkin tambahan juga Mbak terkait curl up. Nanti peserta konsentrasi dengan gerakan perut Mbak ya. Karena selama ini kami simulasi peserta justru malah konsen ke gerakan leher ya, mengangkat leher. Nah itu justru nanti membuat leher itu akan bekerja lebih keras. Yang intinya bahwa gerakan itu harus perut, leher itu mengikuti. Kalau kemarin simulasi, karena ini tes baru ya. Jadi leher yang diangkat terlebih dahulu, otomatis lehernya akan mendapat porsi yang besar. Jadi itu bisa berakibat cedera juga di leher. Malah bikin cepet capek biasanya. Seperti itu. Sebetulnya dari bagian tubuh yang bisa jadi indikator ya, itu tulang belikat. Kalau kita bilangnya scapula lah ya kalau bahasa ininya. Ya, centongan lah kalau. Nah, itu bahasa kita tuh kayaknya kalau centongan. Bener ya. Nah, itu ketika dia naik turun minimal scapulanya itu terangkat, ketika turun dia menyentuh lantai. Nah, ketika misalkan selama gerakan itu kepalanya menyentuh lantai nggak masalah sebetulnya. Nggak masalah.
Jadi tadi skapulanya terangkat, otomatis cenderung si tangan akan bisa menjangkau tuh target line yang memang menjadi itu ya harus dituju gitu, Batasnya disentuh itu. gitu, sehingga dia katakanlah terhitung gitu gerakannya, Iya. seperti itu. Oke, kalau untuk yang ketiga nih push up ya. Push up. Push up. Iya. Itu gimana teknis pelaksanaannya, Mas? Ya, kalau push up sobat PPSDMP sudah familiar Mbak ya, push up. Hanya saja nanti ini ada pengaruh di sudut nanti saat badan menekan ke bawah, sudutnya tuh 90 derajat ya, sikunya seperti itu. Saya rasa kalau push up mungkin sudah sangat familiar. Iya sih, ya kalau push up. Tapi ada nggak kayak teknis yang mesti diperhatikan gitu saat tes push up ini? Iya. Apalagi kan ini pakai digitalisasi nih, mungkin ada sesuatu yang perlu diperhatikan gitu untuk sobat PPSDMP. Iya, betul. Dari postur ya, terutama ya dari sisi persiapan itu memang ada perbedaan antara laki-laki dengan Perempuan. Oh iya. Modifikasi. Ya, perempuan. Jadi kalau laki-laki kita startnya itu dari atas. Mungkin di tes-tes yang lain ada yang mulai dari bawah ya. Maksudnya gini, dari atas tuh kita start dari atas, turun kemudian naik itu baru dihitung satu. Oh, oke ya. Itu satu periode ya. Nah, kalau beberapa Perempuan? mungkin ada yang dari bawah ya, bawah naik turun baru satu. Nah, kita untuk tes kebugaran jasmani transportasi ini start untuk push up dari atas. Untuk laki-laki bertumpu dengan kedua tangan dan kedua ujung kaki ya. Untuk laki-laki lurus, tumpuannya ujung kaki dan kedua tangan dengan jarak kurang lebih ya selebar bahu, baik tangan maupun kaki seperti itu. Posisi kepala lurus, pinggulnya juga satu garis lurus ya, Iya. nggak terlalu naik, nungging atau nggak terlalu turun. Karena itu nanti yang akan direkam oleh sistem. Iya. Pakainya yang sudah kita simulasikan sih ya, kita membicarakan yang sudah kita simulasikan, itu salah satunya memang dengan menggunakan semacam alat kamera ya, dibaca oleh kamera. Ketika itu tidak sudutnya tidak sesuai, dia nggak akan kehitung. Seperti itu. Itu kalau sudut postur tubuh ya. Iya. Kemudian juga dihitung juga sudut siku pada saat menekuk. Nah, salah satu mungkin tip latihannya bisa menggunakan misalkan hand towel ya, digulung, taruh di bawah dada kita. Ketika kita udah nyentuh, berarti itu udah mencapai titik bawah, baru naik lagi, lengannya lurus seperti itu. Kurang lebih mungkin itu bisa jadi Panduan lah ya. Iya, panduan. Panduan awal. Iya, itu laki-laki. Kalau yang perempuan sama juga. Yang perempuan itu tumpuannya pakai lutut. Oh, lutut. Pakai Tapi lutut. dia sama juga atas ke bawah, Sama, baru sama. atas itu Iya, satu sama. periode, satu hitungan. Dan tentunya norma tesnya beda antara laki-laki dan perempuan. Itu hampir semua tes ya. Antara laki-laki dan perempuan itu norma tesnya nggak sama. Karena memang sesuai tadi ya anatomi atau morfologi cewek cowok kan beda. Iya, Terus kalau untuk yang keempat nih, visit and reach ya, untuk fleksibilitas. Ya, ini Gimana tuh, Mas? tes kelentukan Mbak ya. Iya. Tes kelentukan tuh untuk mengukur kita ruang gerak kita ya. Ya, Jadi memang ini tes yang baru nih, tes yang baru. tes yang baru. Ya. Ya itu di sini memang otot hamstring sama punggung bagian bawah itu memang sangat berperan, Mbak. Itu teman-teman nantinya melatih otot hamstring sama otot punggung bagian bawah supaya nanti bisa melaksanakan tes ini dengan baik lah. Gimana teknisnya, Pak Nurman? Iya. Iya, tes fleksibilitas ya ini memang menjadi satu komponen yang nggak terpisahkan ya dari tes kebugaran jasmani transportasi. Karena kalau dikatakan lagi nih, saya kasih mungkin semacam contoh ya, contoh praktis lah. Kenapa fleksibilitas perlu gitu? Katakanlah pulpen saya jatuh gitu ya. Nah, kalau orang fleksibel dia nggak perlu berdiri pindah tempat untuk mengambil. Tapi kalau kita nggak fleksibel, kita harus berdiri, bergerak. Kalau katakanlah dengan fleksibel kita kerja akan lebih efisien dalam sehari-hari, makanya itu perlu gitu.
Tadi teknisnya itu yang sangat mungkin akan berpengaruh, akan berdampak bagus ketika tes ya harus latihan peregangan terutama ya, stretching, baik yang sifatnya dinamis, lebih ke dinamis lah ya, latihan dinamis, dan juga dikombinasikan juga latihan yang sifatnya statis. Statis itu artinya dipertahankan dalam rentang waktu tertentu, 10 detik atau 15 detik. Apa sih aktivitasnya? Ya misalnya kayak sehari-hari ya bisa yoga seperti itu, stretching, gerakan-gerakan otot-otot yang memang identik dengan gerak otot yang akan diperlukan pada saat tes itu, visit and reach. Tadi yang dibilang Mas Heri, hamstring, otot paha bagian bawah. Iya. Kemudian lower back sini, punggung ya, punggung. Tapi sebetulnya ini juga pengaruh loh. Perut. Iya, otot abdominal ya, sebetulnya itu pengaruh juga terhadap fleksibilitas. Jadi kemampuan apa ya kalau bahasa ininya, suatu kualitas yang memungkinkan suatu segmen tuh otot sama sendi bergerak semaksimal mungkin sesuai kemungkinan geraknya, range of motion. Itu tes fleksibilitas ya namanya gitu. Harapannya itu. Jadi sobat BPSDMP yang sekarang lagi rajin-rajin pedal ya, mungkin bisa beralih ke yoga dulu kali ya sementara. Ini biar sambil latihan di tes ini gitu. Ini case yang memang kita temuin ya kemarin di STTD waktu kita simulasi. Jadi dia blip testnya bagus, VO2 max-nya bagus. Tapi ketika di tes fleksibilitas dia very poor. Ya. Jadi badannya kaku. Tapi kayak gitu berarti tetap ada perhitungannya sendiri nanti ya? Ada. Sebetulnya kan gini ya, kalau kita membicarakan tes kebugaran jasmani dengan 5 komponennya atau tadi yang kita ada tes keseimbangan khusus, itu sebetulnya bukan entitas tunggal ya, artinya ini menjadi satu kesatuan gitu. Sebetulnya kalau salah satu ada item komponen yang nggak bugar, ya sebetulnya orang itu nggak bugar pada aspek tertentu kan gitu ya, gitu. Ya itu nantinya menjadi catatan, Mbak. Iya. Tetap kita akan data. Yang kurang bugar ada di mana. Nah itu nanti juga tugasnya setelah si pencatat itu kan ada di pola pengasuhan di asrama. Oh setelah nanti lulus ya. Itu menjadi catatan dan itu akan yang dikembangkan. Oh iya betul. Harus di treatment. Iya. Berarti memang kan untuk kegiatan ini tuh nggak cuma seleksi aja ya, saat nanti lulus jadi taruna tetap dimonitor juga tuh gitu, tes ini gitu. Untuk melihat kualitas kebugaran jasmani di setiap tahapan perkembangan studi. Iya. Dan apabila yang lain sudah cukup bugar atau bugar, itu menjadi nilai minimal tuh, Pak. Jangan sampai nanti begitu di asrama, di sekolah menjadi kurang seperti itu. Itu menjadi tanggung jawab nanti di pola pengasuhan seperti itu. Makanya ini berkelanjutan. Iya benar. Dan nanti setelah menjadi mungkin insan transportasi ya, bekerja di bidang transportasi itu juga berguna juga seperti itu. Iya. Apalagi kan ini yang adopsi kita sendiri. Iya SDM, betul. Ya kan? Dengan tagline-nya Guna Wisista. Nimpuna Sista Cara. Ya kan? Iya. Prima fisiknya, ya kan? Nimpuna? Prima fisiknya, profesional cara kerjanya, dan beretika ya. Kurang lebih itu ya, bener ya? Betul sekali Mas Nurman. Tapi yang terakhir kita belum bahas nih, belum selesai podcastnya jadinya. Balance test, gimana itu balance test? Balance beam. Ya, balance beam, oke. Memang ini menjadi salah satu tes yang baru juga, Mbak, untuk mengukur keseimbangan. Ya. Memang nanti di dunia transportasi nanti juga membutuhkan keseimbangan, Mbak. Baik itu nanti teman-teman kerja di kapal, kerja mungkin di pesawat, atau bahkan di transportasi darat lah, itu juga membutuhkan keseimbangan. Jadi makanya lahirlah tes seperti ini, tes balance beam. Jadi yang unik sebetulnya di tes transportasi, tes kebugaran transportasi ini, sebetulnya bukan murni tes yang terkait erat dengan kesehatan. Karena balance beam ini, tes keseimbangan ini sebetulnya masuk atau menjadi bagian sebetulnya yang skill related fitness yang kaitannya dengan sebetulnya keterampilan kebugaran yang sifatnya fungsional. Fungsional itu artinya identik dengan tadi
aktivitas kita sehari-hari. Ya. Jadi biar bisa tahu lah ya dampaknya dari kebugaran ini tuh nantinya pada saat bekerja dan juga aktivitas di asrama itu apa gitu ya. Jadi memang berdasarkan kebutuhan itu ya Mas. Oke, setelah tadi dijelasin nih masing-masing tes teknisnya seperti apa dan juga tadi udah sempat di-share juga ya tips dan triknya gitu untuk sobat BPSDMP berlatih untuk persiapannya. Ini ada nggak sih biasanya kesalahan umum yang akan terjadi gitu? Biar sobat BPSDMP tuh bisa meminimalisir itu gitu. Oke. Ya. Yang pertama kesalahan umum tuh Mbak istirahat kurang cukup. Oke. Selama persiapan tes ya. Memang istirahat yang cukup itu adalah 6 sampai 8 jam. Ya. Itu harus istirahat cukup sebelum tes. Ya, kesalahan yang kedua mungkin karena kurang hidrasi Mbak ya. Jadi kurang air lah. Itu nanti juga akan berdampak nanti saat tes. Yang ketiga mungkin perlengkapan atau sepatu yang kurang proper ya. Bukan berarti harus baru ya. Iya. Tapi sepatu harus juga dicek dengan tali sepatunya, alasnya. Nggak harus Salomon lah ya. Tidak harus. Hoka. Tidak harus lah ya. seperti yang sepatu culture yang sekarang tidak perlu. Iya. Tapi penting sepatu itu masih layak dipakai untuk lari. Dan tentunya yang paling penting itu jangan lupa pemanasan. Oke, itu yang paling penting kayaknya ya warm up itu. Karena ini tes fisik harus latihan. Iya betul. Dari sekarang. Harus latihan. Dari sekarang. Kata kuncinya di latihan, artinya harus dirutinkan ya, mulai dari yang ya progresif lah ya. Prinsip-prinsip latihan kan banyak harus dilakukan, mulai dari frekuensinya. Iya. Kalau kita bilangnya fit ya, frekuensi, intensitas, tempo ya, kurang lebih itu. Jadi minimal tadi dilakukan dalam seminggu 3 sampai 4 kali gitu. Kemudian terkait tadi item-itemnya kan banyak ya, termasuk tadi mengelola asupan makanan yang seimbang, nutrisi, istirahat yang cukup. Iya. Itu yang harus disiapkan. Latihan kata kuncinya. Ya itulah sobat BPSDMP ya, tetap sih itu. Dan nggak bisa latihan kayak sistem kebut semalam karena tes fisik. Kalau teori masih mungkin ya menghafal gitu, tapi kalau fisik ini yang sulit untuk itu. Harus jauh-jauh hari, sedini mungkin dari sekarang dilatih. Terutama yang tadi Pak terkait fleksibilitas ya. Kelentukan itu tidak bisa 1 kali 24 jam langsung lentuk ini. Langsung. Itu memang unsur yang paling lama itu. Bahkan sebulan aja memang harus rutin, nggak bisa langsung 1 hari sebelumnya kita latihan, nggak bisa. Minimal nanti saat tes, apabila ini kan waktu nih tinggal berapa hari ya, tinggal berapa minggu, minimal nanti saat tes tuh bisa semaksimal mungkin fleksibel seperti itu. Contohnya tadi juga level bip test maksimal mungkin bisa lebih tinggi lah, lebih banyak, karena nanti mempengaruhi nilai nanti. Itu. Latihan-latihannya juga ya disesuaikan dengan karakteristik dari tes itu ya. Bentuk geraknya lah ya. Bentuk geraknya. Ya misalkan kalau gerakan fit sit and reach adalah gerakan yang fleksi gitu ke depan, ya dilatih otot yang terkait dengan itu. Tadi hamstring, power back, perut, kurang lebih seperti itu. Oke, terakhir nih Mas Nurman dan Mas Heri, ada pesan nggak nih untuk sobat BPSDMP biar bisa semakin siap nantinya untuk tes ini? Ya. Kalau saya sih pesannya harus persiapan ya dengan serius gitu. Dan tes ini bukan menguji untuk menunjukkan kita yang terbaik, bukan ya. Tapi kita siapkan untuk menjadi versi terbaik diri kita. Ya, benar nggak? Iya betul. Betul, ya gitu. Versi terbaik sehingga diri kita. Dengan persiapan kita menjadi yakin, kita menjadi percaya diri, dan di hari H kita bisa melaksanakan tes dengan hasil yang optimal. Saya rasa amin. Oke. Lanjutnya Mas Heri mungkin. Ya, mungkin semua udah dijelaskan ya sama Pak Nurman ya. Mungkin dari administrasi atau gitu sosialisasi yang tadi sempat disebutkan ya, akan di-blast melalui email ya. Mungkin dari sisi selain teknis ya. Nanti di email calon peserta
akan juga dikirimi link mungkin ya, link video tutorial. Iya. Ya. Mohon dicek ya, dicek di email masing-masing dan pastinya juga teman-teman pastikan administrasi ya, karena setelah lolos tes dari kesehatan psikotes ini pastinya ada daftar ulang ya atau administrasi yang perlu diisi atau perlu dilampirkan lagi. Itu jangan sampai lupa karena kita sudah berlatih dari hari pertama sampai mungkin 2 minggu berlatih, tapi kalau administrasi juga belum, Sayang nanti juga. sayang. Iya. Nanti juga akan tidak maksimal seperti itu. Dan yang terakhir, sampai jumpa di lapangan. Oke, sampai jumpa di lapangan Sobat BPSDMP. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan 2 narasumber kita tentang tes kebugaran jasmani di Si Pencatar Kementerian Perhubungan jalur Polbit tahun 2025 dan pastinya sangat bermanfaat ya buat Sobat BPSDMP karena tadi udah banyak banget dijelasin terkait teknis pelaksanaannya, terus juga tipsnya dan juga beberapa kesalahan umum yang perlu dihindari oleh Sobat BPSDMP semuanya. Oke, kalau gitu saya Anik Fitriana pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya di Binari. Bincang menarik Seputar transportasi.